Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramudia Abimanyu. Saya dari kelas 10 IPA 1. Kali ini saya mendapatkan tugas biologi yang akan membahas tentang virus corona atau COVID-19 dan juga keterkaitannya dengan Al-Baqarah ayat 26. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman sekarang. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang coronavirus yang saya dapat dari situs konten.co.id. Virus corona baru yang menyebarkan pandemi COVID-19 di seluruh dunia menjadi perhatian kita semua. Sejak pertama kali dikabarkan pada 31 Desember 2020 hingga hari ini, virus ini telah menginfeksi lebih dari 1.200.000 orang di 260 negara dan 2 kapal pesiar internasional. Sementara jika dibandingkan SARS yang disebabkan oleh virus SARS, Asosiasi Coronavirus, WHO merilis pada 2003 bahwa wabah ini hanya menginfeksi sekitar 8.093 orang di 26 negara. Sangat jauh berbanding virus SARS-CoV yang kedua yang menyebabkan pandemi COVID-19 saat ini. Lantas, kenapa virus corona yang baru ditemukan ini dapat menginfeksi lebih banyak manusia, atau kenapa virus ini dengan cepat menyebar? Menurut hasil penelitian studi terbaru, protein yang terkandung dalam virus corona SARS-CoV yang kedua memiliki daerah khusus atau ridge yang lebih padat. Hal ini membuatnya lebih mudah menempel pada sel manusia dibanding virus corona jenis lainnya. Saat virus mudah menempel ke sel manusia, ini memungkinkan virus corona SARS-CoV kedua memiliki kemampuan menginfeksi dengan lebih baik dan mampu menyebar lebih cepat. Jadi itu penjelasan tentang mengapa virus corona bisa cepat menyebar ke orang-orang yang ada di sekitar. Oke, selanjutnya gejala virus corona. Yang pertama, ada demam tinggi lebih dari 38 derajat Celcius, batuk kering, lemas, sakit tenggorokan, sesak atau kesulitan bernapas, dan sakit kepala. Dan ada struktur. Struktur virus dapat beragam dalam hal kompleksitasnya. Umumnya organisme ini terdiri atas materi genetik berupa RNA dan DNA. Materi genetik tersebut dibungkus oleh selaput protein yang disebut dengan kapsid. Terkadang virus memiliki membran lipid envelope yang melindungi kapsid saat virus berada di luar sel. Oke, yang selanjutnya ada replika coronavirus. Kebanyakan coronavirus hanya menginfeksi sel dari spesies induknya dan spesies yang berhubungan dekat dengan induknya. Pada sel induk tersebut, coronavirus hanya bisa berkembang biak pada jaringan tertentu saja. Artinya, sel dan jaringan untuk perkembangbiakan virus ini sangat spesifik. Spesifikan ini ditentukan oleh sifat dan distribusi molekul reseptor dari pihak sel dan variasi sekuen protein S dari pihak virus itu sendiri. Replikasi coronavirus berlangsung di sitoplasma sel, dan virus ini juga bisa berkembang biak di sel yang sudah diambil nukleusnya. Dalam percobaan di luar tubuh in vitro, actinomycin D bisa menghambat replikasi coronavirus di dalam sel. Namun belum ada studi tentang efektivitas antibiotik ini secara klinis. Karena itu, belum ada keputusan apakah antibiotik bisa menekan perkembangbiakan virus ini di dalam tubuh manusia. Oke, yang selanjutnya, proses infeksi virus corona. Target pertama virus corona adalah paru-paru. Lalu virus akan mulai mereplikasi diri, dan setelah itu, virus mulai merusak sistem imun manusia, dan juga mengganggu produksi lahir dan fungsi bulu di paru-paru. Dan fase terakhir, virus akan merusak paru-paru. Tapi tidak semua penderita virus melewati 3 fase tersebut. Laporan terkait SARS tersebut menyebutkan bahwa penderita keluarga virus corona tersebut tidak selalu melewati 3 fase. Disebutkan bahwa orang tua dan mereka yang sedang tidak memiliki sistem imun baik bisa langsung mengalami fase terakhir yang mematikan. Sebaliknya, laporan dari National Geographic menyebutkan hanya 25% pasien SARS saja yang masuk ke fase terakhir. Dan ada juga dugaan virus corona juga akan mengganggu sistem pencernaan. Oke, yang selanjutnya cara mencegah virus corona. Oke, ada 10 cara sederhana mencegah virus corona ini yang wajib dilakukan. Yang pertama, kita mencuci tangan. Lalu yang kedua, hindari menyentuh wajah. Yang ketiga, menggunakan etika ketika bersin dan batuk, yaitu dengan menggunakan siku. Yang keempat, memakai masker. Yang kelima, hindari interaksi langsung.
Yang keenam, hindari berbagi barang pribadi. Yang ketujuh, terapkan social distancing, menggunakan selalu mencuci bahan makanan. Yang kesembilan, membersihkan para pengguna. Dan yang terakhir, yang ke-10, meningkatkan sistem imun tubuh. Oke, yang selanjutnya penjelasan tentang keterkaitannya corona dengan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 26. Berikut bunyi suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan kama fawqaha fa ammal ladhina amanu fayalamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladhina kafaru fayaquluna hadha arana Allahu bihadza mathala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yadullu bihi illal fasiqin. Yang artinya, sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang disesatkan Allah. Dan dengan perumpamaan itu pula, banyak orang yang diberinya petunjuk. Dan tiada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Jadi, seperti yang kalian ketahui, kini semua orang lesu, diam, tunduk, tak berdaya karena adanya virus corona jenis baru yang kemudian disebut COVID-19. Seperti apakah Al-Quran menjelaskan perihal ini juga? Jawabannya ya. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah atau kecil dari itu. Dalam tafsir Ibnu Katsir dituliskan bahwa Abdur Razak riwayatkan dari Ma'mar dari Qatadah, menurutnya ketika Allah Ta'ala menyebutkan laba-laba dan lalat, orang-orang musyrik pun bertanya, untuk apa laba-laba dan lalat itu disebut? Lalu Allah menurunkan ayat ini, yaitu Al-Baqarah ayat 26. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah tidak memandang memandang remeh ciptaannya berupa nyamuk atau lebih kecil lagi. Itu juga berarti bahwa Allah tidak takut untuk membuat perumpamaan apa saja, baik dalam bentuk yang kecil maupun besar. Belakangan ternyata ditemukan bahwa diameter virus corona diperkirakan mencapai 125 nanometer atau 0,125 mikrometer. 1 mikrometer sama dengan 1000 nanometer, kecil sekali dan tidak mungkin pandangan telanjang manusia mampu melihatnya. Sekalipun sangat kecil dan manusia yang tak mau berpikir meremehkannya, virus ini mampu bertahan lebih dari 10 menit perkosaan, termasuk tangan. Bahkan WHO menyebut virus corona baru COVID-19 dapat bertahan selama beberapa jam, bahkan beberapa hari, bahkan dapat bertahan hidup di suhu 26-20 derajat Celcius. Oleh karena itu, manusia diperintahkan untuk senantiasa bertasbih, memuji dan membesarkan Allah Ta'ala. Karena fakta-fakta dalam kehidupan ini juga bisa dipelajari dengan sungguh-sungguh, sangat lebih dari cukup untuk membuktikan bahwa Allah Maha Kuasa. Ya, tadi itu keterkaitan surat Al-Baqarah dan corona. Keyakinan kayaknya itu aja yang ingin saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan satu lagi pesan dari saya, stay at home, jaga pola makan yang teratur dan bersih, hindari menyentuh barang-barang sembarangan karena bisa jadi barang yang Anda pegang sudah dipegang oleh penderita corona yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.